Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah Habib ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridho untuk subscribe, like, komen dan share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali dibutuhkan kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah. Insyaallah semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahilladzi hadana bil Qur'an wa an'ama alina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan dimanapun berada, alhamdulillah hingga detik ini, sore ini, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghembuskan nafas, menarik nafas. Wallahu alam sampai hari apa dan tahun berapa. Yang pasti semakin hari, semakin tahun, semakin dekat akhirat, semakin jauh dunia kita tinggalkan. Kenapa? Sebab karena sebelum kita lahir ke dunia, kan ajal kita sudah ditentukan oleh Allah sekian tahun, umpama 60 tahun. Berarti kita ketika kita lahir di dunia, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, semakin hari, semakin tahun, akhirat semakin di depan mata. Dan dunia semakin jauh kita tinggalkan. Tetapi sayangnya lihat kenyataan realita yang ada. Padahal sudah pasti dunia jauh kita tinggalkan, akhirat semakin dekat di depan mata. Tapi mereka mati-matian membela dunia, mengabaikan perintah Allah Subhanallah. Ya khonal muslimin, sebelum Abi lebih jauh berbicara mudzakarah pada kali ini, Abi ingin menyampaikan tentang menuntut ilmu atau ngaji kepada ikhwan dimanapun. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, ibarat berjalan di malam hari agar jangan tersesat karena kegelapan, maka kita harus membawa obor, membawa lentera, membawa lampu. Lampu itu disebut ilmu. Al-ilmu nurun. Lampu itu, ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kegelapan manusia dalam berjalan menuju apa? Menuju kehidupan yang abadi. Ikhwanal muslimin, dengan ilmu kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita tahu mana yang bengkok, mana yang lurus. Dan dengan ilmu insya Allah kita tidak akan bisa tertipu daya oleh siapapun. Maka dari itu Allah pun senantiasa menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan mau belajar ilmu agama. Apa? Derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, pangkat yang tinggi. Di antaranya ada derajat dari Allah bagi orang yang mau menuntut ilmu, diampuni dosanya sebelum melangkahkan kakinya ke majlis ta'lim. Kenapa? Sebab karena kata Rasulullah, man intaqala liyata'allama al-'ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang mau berangkat menuntut ngaji, belajar ilmu agama, maka sebelum mengangkat kakinya dari pintu rumah, dosanya sudah lebih dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di majlis taklim mendengarkan tausiah ceramah seorang ulama ustaz, apa kata Rasulullah? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi
khairun min ibadati sittina sana. Duduknya kalian di pengajian, mendengarkan orang ceramah tanpa memegang kitab dan buku, itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Bahkan Rasulullah mengatakan, khuduru majlisil ilmi afdalu min alfi salati raka'atin. Subhanallah, subhanallah. Khuduru majlisil ilmi, datang ke pengajian, duduk mendengarkan ceramah atau kajian ilmu agama. Kata Rasulullah, afdalu, itu lebih baik min solati alfi raka'ain, daripada solat 1000 rakaat. Bayangkan, subhanallah. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa afdalu min ayadi alfi maridin. Duduk di majlis ta'lim mendengarkan pengajian itu lebih baik daripada nengok 1000 orang sakit. Bayangkan, menengok satu orang sakit saja pahalanya amat luar biasa, mendapatkan maghfirah, rahmat dan lain sebagainya. Tetapi dengan hadir di majlis ta'lim, kita lebih baik daripada melayat menengok 1000 orang sakit. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa afdalu min syuhudi alfi janazatin. Duduk di pengajian mendengarkan tausiah ustadz dan kiai, itu lebih baik daripada menyolati 1000 jenazah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa Rasulullah mengatakan hadir di majlis ta'lim itu lebih baik daripada 1000 rakaat? Karena apalah artinya sholat 1000 rakaat tanpa didasari ilmu agama? Seperti apapun sholat kita, kalau tidak ada ilmunya, maka itu tidak diterima. Bahkan satu ulama mengatakan, lam tasihha sholatu walau kana ka sholatihi. Sholatnya orang yang tidak berilmu, yang tidak mau mengaji ilmu agama, tidak tahu syarat rukunnya sholat, itu tidak sah walaupun sholatnya kayak kiai. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat diantaranya adalah harus mengetahui rukun dan batalnya sholat. Ya kalau orang nggak pernah ngaji, nggak mau pernah duduk di pengajian, mana mungkin tahu rukun sholat, batal sholat. Namun bagaimana Abi ketika orang rajin ngaji ke sana kemari, tapi bodohnya jalan terus? Ya, ataupun sholat melupa lagi aja, batalnya sholat melupa lagi, batal wudhu lupa lagi aja, ngaji menjalan terus. Nah, selama proses belajar, keuntungan, derajat yang Allah berikan, pertama diampuni dosanya, yang kedua orang yang mau hadir ke pengajian ketika ibadah, benarnya diterima, salahnya dihampura oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal min qiraatil Quran. Betapa besarnya pahalanya, agungnya orangnya hadir di pengajian, sampai lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada nengok 1000 orang sakit, lebih baik daripada menyolati 1000 jenazah. Lalu bagaimana dengan membaca Al-Quran ya Rasulullah? Apa Rasulullah jawabnya? Hal yang fa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Membaca Al-Quran juga kurang manfaatnya, kata Rasulullah, kalau tidak tahu artinya, kalau tidak tahu maknanya. Yang terpenting itu adalah isinya Al-Quran, agar kita tidak bisa tersesat, mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, bisa menuhankan Allah dengan hak, menuhankan Allah dengan benar, terjaga tauhid iman dan Islamnya. Itu semua sababiahnya adalah pengetahuan tentang isinya Al-Quran, di mana Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, itu petunjuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa jadi petunjuk kalau kita hanya bisa baca saja sementara tidak tahu artinya? Maka jangan salahkan siapa kalau ada orang fasih baca Al-Qur'annya, bahkan hafal Al-Qur'annya, tapi akhlaknya tidak berempati dengan isinya Al-Qur'an. Kenapa? Karena baru bisa baca dan hafal, tapi tidak mengenal isinya Al-Qur'an. Isinya Al-Qur'an itu dijabar, ditafsir, dimurut di dalam pengajian oleh ulama dan ustadz. Maka dari itu, wajib hukumnya kita menghadiri pengajian, walaupun kita ini bodoh seumur hidup. Allah tidak mewajibkan kita kepada manusia. Yang Allah wajibkan itu adalah hadirnya, ngajinya, duduknya. Adapun pintar nggak wajib. Walaupun kita nggak pintar-pintar nggak dosa kalau sudah ngaji. Tapi kalau nggak ngaji, nggak mau hadir di pengajian, dosa selama-lamanya. Dan dosanya amatlah besar. Di mana kebodohan itu menjadikan segala amal ibadahnya mubadir, karena tidak mengenal syarat, tidak mengenal rukun, tidak mengenal hukum. Kita ibadahnya jadi seakan-akan hanya sebatas kulit tak berisi. Sholat tidak tahu rukunnya, tidak tahu batalnya. Beramal tidak tahu syaratnya, tidak tahu niatnya. Di situ kesalahan kita. Tapi kalau sudah mau rajin mengaji, apapun kekurangan ibadah kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila benar dalam masalah ibadah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ikhwan, ayo datang ke pengajian. Majlisul ilmi raudhatun min riyadil jinan. Di mana ada pengajian, itu adalah kebun surganya Allah.
Maka barang siapa yang hadir ke pengajian, duduk di pengajian, pada hakikatnya mereka telah duduk di kebun surganya Allah. Subhanallah, fatabarakallah. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan, man salaka tariqan ila talabil ilmi, salakallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang mau datang ke pengajian, kata Rasulullah, untuk mendengarkan pengajian, untuk menuntut ilmu, apa kata Rasulullah? Salakallahu lahu tariqan ilal jannati. Maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah mengatakan, wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil bahri. Orang yang mau belajar ilmu agama dan mengenal ilmu agama, maka akan dimohonkan ampun oleh seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan ikan-ikan di dasar lautan, semua mohonkan istighfar ampunan kepada orang yang mau mengaji dan mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Betapa beruntungnya orang yang mau belajar ilmu agama. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi utamakan pengajian. Karena pengajian adalah ampunan. Pengajian adalah rahmat. Pengajian adalah pintu surga. Pengajian adalah kebun surga. Pengajian adalah ladang pahala. Dan pengajian, ingat, adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak mau ngaji, maka dosanya besar. Karena Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mengaji ilmu agama itu wajib bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma walau kana bisin. Ngajilah kamu walaupun pengajian ada di negeri Cina. Itu artinya kalau ke negeri Cina saja wajib kita mengaji menuntut ilmu agama, apalagi kalau pengajiannya ada di kampung sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ikhwan, pengajian adalah panggilan iman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mau datang ke pengajian. Karena orang beriman itu akan mencari dan mencari. Tidak ada magnet. Ketika ada pengajian seakan-akan panggilan, ada sedotan, ada tarikan dari magnet keimanan. Lain hanya dengan orang yang tidak beriman. Kalau orangnya tidak ada imannya, ada pengajian, apalagi dia tidak diundang, tidak dibilang, tidak diajak, diundang, dibilang, diajak sekalipun, bagi orang yang tidak ada imannya tidak akan pernah mau hadir di pengajian dan tidak akan pernah bisa hadir di pengajian. Maka dari itu beruntunglah bagi orang-orang yang bisa hadir di pengajian. Karena satu dilala dan bukti bahwa di dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin, itulah yang bisa disampaikan. Dan jangan lupa insyaallah Adi juga punya pengajian majlis dzikir untuk ibu-ibu dari berbagai daerah, kumpul setiap hari Sabtu akhir bulan jam 9 pagi di Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah. Semoga ikhwan bisa hadir di pengajian Nabi atau di mana saja pengajian. Pokoknya hadirlah selalu dimanapun ada pengajian, selagi pengajian itu adalah pengajian ilmu yang hak. Apa ilmu yang hak? Ilmu yang tidak lepas daripada hadis dan Al-Quran. Aswaja tentunya. Ikhwanul muslimin, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.